Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Waduk Kedungombo dan pada video kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan petani karamba yang ada di Waduk Kedungombo ini. Beliau sudah menjalankan usahanya itu sejak tahun 2012, sebelumnya itu merantau kemudian melakukan banyak usaha yang lainnya. Kemudian akhirnya dia membudidaya ikan. Seperti apa bincang-bincang kita, jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Kalau Pak Rukamto, untuk ini mulai bertani tahun berapa? Saya mulai bertani 2012. Jadi ikan ini mulai 2012. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kalau sekarang ini totalnya berapa? 32 kolam. 32 kolam. Kalau dulu awal memulai? Awal mula saya 2012 itu hanya kolam bambu, 4 kolam pertama. Terus kita rubah 6 kolam. Kolam bambunya kita pertahankan, 6 kolam itu kita rubah pakai besi. Terus kita bisa tambah lagi 12 kolam. Setelah itu ada penertiban dari kelompok tani. Iya. Jadi yang sudah kolamnya 12 tidak boleh nambah. Kita bisanya sampai segini ya kita beli. Oh. Dari petani yang nggak kuat, yang nggak bisa jalanin usahanya Pak, itu kita beli. Ya kita nego semampunya. Iya. Gitu. Jadi ini berarti anggaplah ini berarti punya 3 orang. Terus dibeli kan? Nah, kita punya 3 orang, kita balik nama, kita balik namanya ke kelompok. Jadi kita rubah nama atas nama saya. Kalau sebelum memulai bertani ikan ini, dulu ceritanya bagaimana itu? Saya lulus sekolah kan 88. Ya. 89 ikut-ikut orang di bengkel Solo ngemplak. Terus setelah itu 89 akhir kita ke Ponorogo 6 bulan. 90 awal kita ikut kakak di Jakarta. Dulu di Rotan, Jakarta, tepatnya di Tebet. Terus 92 kita beralih di Bekasi, tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Setelah itu saya jadi sopir karyawan, terus sopir di pabrik lampu dulu. Paling 2 tahun lah kita sambil ngojek Pak. Kita nikah 94, 95 kita udah punya anak, 1 pertama. Terus kasus Semanggi lah kita dulu bawa truk, kacanya di demo itu pecah. Di demo pecah kita berhenti karena suruh ganti. Kita karyawan sopir kan suruh ganti kan nggak kuat dulu. Hanya nilainya 900.000. Terus kita sampingan kita nyopir di Rosok itu. Terus 99 pulang. Kita berjalan waktu 2001 kita tambah keluarga lagi 1. Jadi 3 anaknya. Iya. Setelah itu kita nyambil Rosok Pak. Rosok 2001. Itu udah Rosok Pak, saya itu 3 tahun sampai 2004 kita ngompreng bis karya itu. Oh. Ya, itu 3 tahun tapi saya sambil serabutan. Ya nyopir di ikan, ada yang nyuruh ya kita berangkat. Nggak ada kerjaan di ikan ya kita balik lagi ngompreng. Kalau nggak ada yang naik di ngomprengnya kita turun lagi, kita ngambil cari Rosok. 2005 sampai 2007 kita kenal bos ya, terus disuruh bawa truk ikan gurami itu. Di situ saya ambil ikan dari kadang-kadang dari Masaran, kadang-kadang dari Tulungagung, tapi lamanya di Tulungagung itu selama dari 2005 sampai 2013 saya berhenti. Saya pengen berhenti karena yang jelas saya ada masalah di tenaga saya sendiri, kayaknya udah nggak mampu karena anak saya udah menginjak dewasa, menginjak SMP SMA, jadi fokus ke keluarga. Tapi saya masih bertahan di situ, tapi kadang-kadang banyak pulangnya. Akhirnya saya berhenti. Ya yang jelas awalnya kan bakul ikan Pak. Awalnya bakul ikan saya dari 2007 itu udah bakul ada 1-2 kita suplai terus sampai saya berhenti ikut orang. Ya semenjak ternak 2012 saya udah punya ternak di sini. Dulu ya saya suruh ngerawat temen, ya saya anggap tenaga lah gitu. Kita jadi kerja nyopir tapi ya udah gaji gitu. Dulu gaji
masih 300-400 dulu. Kalau sekarang? Sekarang ya kombinasi Pak. Oh kombinasi, Ya, bagi hasil dengan minimal 1,5 lah minimal. Nah, terus sampai sekarang saya terus beternak itu dari 2012, saya 2013 akhir 2014 awal itu saya bisa cari kendaraan untuk angkutan ikan, cari suplai dana, ya yang jelas kita cari di bank lah. Awalnya 50 juta. tahun Tapi berapa itu? 2013. Itu saya menginjak ke 100 belum bisa Pak dulu Pak. Nah, tapi saya kan udah ini tinggal mempertahankan ini biar maju gimana gitu dulu. Loh, jadi 2000 ketika memulai itu dengan modal sendiri? Dari semenjak nyupir di ya kerja dari Ya, berarti 2001 kan tuh, iya. bukan pinjaman. Bukan. Nah, Saya ketika memulai ini. jadi ada kumpulan uang, kita nyicil beli besi, beli dream itu nyicil. 2012 saya rangkai. Pinjaman 50 itu? 50 itu kolam sudah ada. Ya. Sudah ada, tinggal isi, tinggal dorongan pakan. Oh, itu buat pakan. Buat pakan. Ya kita bisa gede. ngasih pakan, cuman kan nggak bisa maksimal. Harusnya kalau kita ngeluarin pasar itu minimal 45 sampai 50 sak itu untuk pasar. Saya belum mampu waktu itu. Tapi ya termasuk adem. Nah, begitu saya udah punya armada, yaitu kita nambah pelanggan, ya kita dari hasil pengiriman juga ada tambahan, terus dari hasil ikan kita kembalikan lagi, sebagian sisanya ya kita kembangkan. Tadi informasinya bahwa pernah jatuh, kita belajar untuk kejatuhan usaha. Oh, iya. Rosok katanya pernah jatuh, terus ikan juga pernah jatuh itu. Rosok gini Pak, kalau rosok itu sebenarnya bukan jatuh. Iya. Karena saya itu udah bakul ikan kok masih rosok, itu ada yang ngomong murko kan ngoten. Tapi istilah bilang murko itu kan ya sebenarnya enggak, kita kan pengen usaha mana yang tepat menghasilkan. Nah, nanti kan kita pikirnya kan kalau anak udah gede kan nggak terlalu rekoso lah orang tua kan gitu. Ya, rosok dijalanin tapi lama-kelamaan kita ya berhenti gitu. Oh. Nah, dulu rosok bos saya Pak Giman Gandos. Sadon itu Solo. Iya. Nah, terus saya karena udah eksis di ikan ya udah nggak ini lagi nggak mikir ke rosok. Tuh. Ya sampai sekarang itu. Oh, berarti itu hanya dilepas ya memang. Iya, dilepas pelan-pelan. Dilepas pelan-pelan. Ya sebenarnya masih senang. Berarti secara segi keuntungan itu rosok menarik. Menarik Pak. Awal mulanya saya bisa buat rumah itu ya dari awalnya rosok saya. Kerugian yang paling parah, yang sedengan itu bagaimana itu? Paling parah awal Pak, saya 2013 dulu punya ikan tombro, masih rame-ramenya. Bikin ikan tombro 5 on ke atas itu kan dulu masih gampang. Iya. Kita maksimalkan habis makan bibit 2 kintal, habis makan 4,5 ton, kita baru ancang-ancang bongkar gitu. Ternyata kita udah ada pesanan sebelum mabuk ikannya. Itu jam 12 malam udah mulai ada tanda-tanda. Nah, kita rencananya pagi kita bongkar. Ternyata jam 2 udah mangap-mangap di atas semua. Yang nggak bisa diamani ya ikan tombro. Nah itu kalau saya kalkulasi 4,5 ton itu kita kalkulasi waktu itu sama pakan sama dagingnya kita ketemunya sekitar 80-an juta. Habis dalam satu malam. Istilahnya Ya, dalam sekejap, ya sekejap Pak. Itu belum ikan nilainya itu. Oh itu belum Ya, nilainya. jadi kita mulai awal lagi ya dikasihin sisa paling 1-2 itu kan ya masih alhamdulillah ya. Iya. Iya. Terus- Ya, tetap harus bersyukur Iya. Pak, dalam keadaan apapun ya. Karena memang di air, kita usaha di air kan mau nggak mau kita harus siap, Iya. siap mental. 80 lah, itu 80 itu kan berarti otomatis posisi keuangan kan minus 80. Betul, betul. Nah, terus itu mengembalikan itu tetap lanjut itu kan. Ya butuh Pak, butuh suplai dana. Waktu di BRI saya kan hanya 50 juta, naik ke 100 kan nggak boleh. Saya take off dulu, dikasih kenalan temen, disuruh ke Bank Mandiri, yaitu Bank Mandiri itu langsung malah ngasihnya 100 malah ditawarin, ya udah ya kita semampunya gitu. Ngambil berapa waktu itu? 100 Pak, Oh 100. awalnya 100. Setelah minus 80 itu ngambil 100. Ngambil 100, tapi saya selang berapa bulan Pak, jadi saya nggak langsung.
Ya kita sambil angan-angan ini gimana, tapi prospeknya masih mikirnya saya prospek kedepannya untuk ikan itu cerah saya gituin. Karena satu pembuangan udah tahu, terus cara cari benih kita lokasi udah tahu, tinggal kita punya stok pakan, stok ikan. Nah, stok ikan kita mau nggak mau kita cari suplai untuk dana pakan. Bisa ukurannya udah masuk ya kita panen. Masalah untung ya kita akhir-akhir ini nggak usah mikir untung, yang penting kita muter. Yang penting jalan. Iya betul. Kalau kita cari untung ya memang berat. Sekarang cari untung berat. Kalau nggak satu pakannya bagus, cuaca juga mendukung.